Si paling perdana. Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil menangkap Jared Dwayne Xiao, seorang pebasket asal Amerika Serikat, karena menerima paket berisi permen mengandung narkotika jenis Delta 9 THC dari Thailand. Penangkapan Xiao dilakukan pada 7 Mei 2025 di apartemennya setelah mengambil paket tersebut. Kasus ini merupakan hasil kerjasama antara pihak kepolisian dengan Bea Cukai. Berita selengkapnya dan banyak berita lainnya dapat Anda dengarkan di DNP in the Morning pagi hari ini. Ini adalah DNP in the Morning edisi Kamis 15 Mei 2025. Anda bersama saya Jordan Gozali. Berikut ringkasan laporan utama kami pagi hari ini. Menteri Kesehatan sebut pria dengan ukuran jeans di atas 32 lebih cepat menghadap ke Maha Kuasa. Viral, pengusaha lokal minta jatah Kadin Kota Cilegon sebut peristiwa tersebut selip lidah. Kepala Badan Gizi Nasional ungkap penyebab keracunan MBG di Bogor, Jawa Barat. Selamat pagi Indonesia dan damai sejahtera menyertai kita semua sahabat DMP. Kami mulai informasi pertama dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang kontroversial mengenai laki-laki yang memakai celana jeans berukuran 33-34 akan lebih cepat menghadap ke Maha Kuasa. Budi sebut pernyataan itu menggunakan analogi ukuran celana sebagai indikator potensi obesitas, khususnya adanya lemak visceral yang berbahaya. Lemak visceral adalah lemak yang menumpuk di organ perut dan mengelilingi organ vital, memicu peradangan dan meningkatkan resiko berbagai penyakit. Menteri Kesehatan menekankan pentingnya menjaga indeks massa tubuh di bawah 24 atau lingkar perut di bawah 90 cm untuk pria dan 80 cm untuk wanita untuk menghindari pemupukan lemak visceral. Ia menjelaskan bahwa pernyataan soal ukuran celana 33 hingga 34 lebih cepat menghadap ke Yang Maha Kuasa merupakan penyederhanaan untuk menggambarkan bahayanya obesitas dan lemak visceral bagi kesehatan. Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa tujuannya bukanlah untuk melakukan body shaming, melainkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan menghindari obesitas. TNI Angkatan Darat menyatakan bertanggung jawab penuh dalam membantu seluruh proses pemakaman korban ledakan amunisi tak terpakai di Garut, Jawa Barat yang merenggut 13 nyawa. Dari jumlah korban, 9 diantaranya merupakan warga sipil dan 4 lainnya adalah prajurit TNI Angkatan Darat. Komitmen ini disampaikan oleh Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat atau Kadispenat, Brigjen Wahyu Yudayana dalam konferensi pers pada Senin 12 Mei. Ia menyampaikan bahwa Kodam 3 Siliwangi, Korem 062 Tarumanegara, dan Kodim Garut dapat mendampingi seluruh proses pemakaman korban dari kalangan sipil hingga tuntas. Wahyu juga meminta doa dari masyarakat agar proses pemakaman berjalan lancar, serta berharap investigasi insiden ini dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Ia menambahkan bahwa penyelidikan akan terus berlanjut dan hasilnya akan disampaikan secara berkala. Sementara itu, keberadaan warga di sekitar lokasi saat pemusnahan amunisi menimbulkan pertanyaan publik. Kapuspen TNI, Kristomai Sianturi, menjelaskan bahwa beberapa warga kerap mendekati area tersebut untuk mencari sisa-sisa logam bernilai jual. Ia menyebut lokasi ledakan berada di wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA de Garut yang telah lama digunakan TNI sebagai tempat pemusnahan amunisi. Sebuah video viral memperlihatkan audiensi antara pengusaha lokal di Cilegon, Banten yang meminta proyek senilai 5 triliun rupiah tanpa tender kepada PT Chandra Asri Alkali yang sedang membangun pabrik bahan baku baterai kendaraan listrik dengan kontraktor China Chengda Engineering Company Limited. Kadin Kota Cilegon membantah permintaan proyek tersebut mewakili sikap resmi organisasi, menyebutnya sebagai salah ucap akibat emosi dari seorang pengurus yang kecewa dengan kurangnya komunikasi dari kontraktor China Chengda Engineering Company Limited. Wakil Ketua Umum 1 Kadin Kota Cilegon Isbatullah Albiansyah menjelaskan bahwa pertemuan dalam video tersebut merupakan pertemuan ketiga antara Kadin Kota Cilegon dengan pihak terkait proyek dan hingga saat itu belum ada kejelasan mengenai keterlibatan pengusaha lokal. Isbatullah juga menekankan bahwa Kadin memahami
memahami aturan proyek strategis nasional yang mengharuskan proses tender dan mengakui kondisi ekonomi kota Cilegon yang sedang tertekan mendorong Kadin untuk berperan aktif dalam menggerakkan perekonomian daerah. Menanggapi hal ini, Kamar Dagang dan Industri Indonesia melalui Ketua Umum Anidia Novian Bakri menyatakan akan membentuk tim untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut dan berkoordinasi dengan Gubernur Banten, Menteri Investasi atau BKPM dan penegak hukum. Anidia Bakri menegaskan komitmen Kadin Pusat untuk menjaga integritas organisasi dan akan berkoordinasi dengan pengurus provinsi untuk menindaklanjuti masalah ini serta mengirimkan Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Organisasi untuk penanganan cepat dan bijak. Gubernur Banten Andra Soni turut menyayangkan kejadian ini dan menekankan bahwa Kadin sebagai organisasi resmi seharusnya memahami regulasi proyek strategis nasional dan mendukung proyek tersebut. Mantan Presiden Joko Widodo mempertimbangkan untuk maju sebagai calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia dalam kongres yang akan diadakan di Solo pada Juli 2025. Keputusan tersebut masih dalam perhitungan Jokowi dengan mempertimbangkan agar tidak mengalami kekalahan dalam pemilihan yang akan menggunakan sistem one man one vote, sebuah sistem yang menurutnya baik dan sesuai dengan pemikirannya tentang partai perseorangan. Jika Jokowi mendaftar, ia akan bersaing dengan putra bungsunya Kaisang Pangarep yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PSI. Pendaftaran calon Ketua Umum PSI sendiri telah dibuka pada 13 hingga 31 Mei 2025. Pengumuman kandidat dan daftar pemilih tetap dilakukan pada tanggal 18 Juni 2025. Selanjutnya kampanye akan berlangsung dari 19 Juni hingga 11 Juli 2025. Sementara pemungutan suara dilakukan secara daring pada 12 hingga 19 Juli 2025. Kemudian pengumuman ketua terpilih di Kongres PSI pada 19 Juli 2025 dan direncanakan diumumkan di Solo, Jawa Tengah. Ide pemilihan Ketua Umum PSI dengan sistem satu anggota satu suara ini diusulkan oleh Jokowi dan dianggap sebagai ide yang inovatif oleh Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman yang melihat Jokowi sebagai mentor bagi partai tersebut. Sebanyak 85 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah mengajukan cuti untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Menurut Kepala BKD Jepara, Tridana Paminta, cuti haji ini merupakan bentuk cuti besar atau khusus yang diberikan kepada ASN yang akan menjalankan rukun Islam kelima. Cuti dimulai 5 hari sebelum keberangkatan dan berakhir 5 hari setelah kepulangan berdasarkan kalender. Para ASN yang cuti mayoritas yang berasal dari instansi vital seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan RSUD RA Kartini. ASN dari sejumlah dinas lain seperti Setda, Disperkim, DPUPR, dan DKPP juga turut mengambil cuti. Salah satu penjabat yang mengajukan cuti adalah Sekretaris Dinas DP3 AP2KB Hadi Sarwoko yang akan digantikan sementara oleh Pelaksana Harian atau PLH. Sridana menegaskan bahwa ASN yang mengambil cuti haji tetap berhak menerima gaji pokok namun tidak mendapat tambahan penghasilan pegawai atau TPP kecuali mereka yang ditugaskan sebagai petugas haji daerah yang tetap menerima TPP berdasarkan surat tugas dinas luar. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Kepala BKN nomor 24 tahun 2017 yang telah diperbaharui lewat Perkap BKN nomor 7 tahun 2021. Sementara itu, 1.277 calon jemaah haji asal Jepara juga diberangkatkan ke asrama haji Donoudan sebelum terbang ke Tanah Suci. Mereka tergabung dalam 5 kelompok terbang atau kloter. Keberangkatan mereka menjadi momen religius tahunan yang turut mewarnai dinamika birokrasi daerah dengan pengaturan ulang tugas dan struktur kerja demi menjaga kelangsungan pelayanan publik. Jared Dwayne Xiao, seorang pebasket asal Amerika Serikat berusia 34 tahun, ditangkap di Polresta Bandara Soekarno-Hatta di Cisauk, Tangerang, Banten pada tanggal 7 Mei 2025 karena kasus narkoba. Xiao menerima paket berisi 132 butir permen yang mengandung narkotika jenis Delta 9 THC dari Thailand yang dikirim melalui jasa pengiriman EEMS dari Bangkok, Thailand. Permen tersebut dikemas sedemikian rupa sehingga merupai vitamin untuk menghindari pemeriksaan bea cukai. Dengan Xiao bekerja sama dengan seorang wanita Thailand berinisial JK dalam mendesain kemasan. Xiao diduga berencana untuk mendistribusikan permen narkotika tersebut kepada sesama atlet basket di Indonesia dan merencanakan pengiriman dalam jumlah yang lebih besar jika pengiriman pertama berhasil.
Atas perbuatannya, Xiao dijerat dengan pasal berlapis dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan atlet profesional dan menunjukkan modus operandi penyelundupan narkotika yang semakin canggih dan terselubung. Pengadilan Tinggi Medan memutuskan untuk menguatkan vonis mati terhadap Hendrik Kosumo yang berumur 41 tahun, pemilik pabrik ekstasi perumahan yang berada di Jalan Kapten Jumhana, Medan. Putusan tersebut menguatkan keputusan sebelumnya dari Pengadilan Negeri Medan yang menjatuhkan hukuman mati karena Hendrik terbukti memproduksi dan menyalurkan narkotika golongan 1 dalam jumlah yang melebihi 5 gram. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Longser Sormin menegaskan bahwa Hendrik tetap harus menjalani tahanan dan seluruh biaya perkara ditanggung oleh negara. Selain Hendrik, 4 terdakwa lainnya juga telah menerima vonis dalam kasus yang sama. Muhammad Syahrul Zafawi alias Dodi dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena bertanggung jawab atas pengadaan alat cetak dan distribusi ekstasi. 3 terdakwa lain yaitu Arpen Tua Purba, Hilda Dameulina Pangaribuan, dan Debbie Ken yang merupakan istri Hendrik, masing-masing dihukum 20 tahun penjara. Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan mendukung upaya pemerintah dalam memberantas narkoba. Tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat meringankan hukuman mereka. Anggota yang mengaku sebagai bagian dari GRIB Jaya Tabanan telah dibubarkan oleh pecalang adat Desa Sanggulang di Tabanan, Bali setelah mengeluarkan pernyataan resmi di media sosial yang menyatakan bahwa DPC GRIB Jaya Tabanan ditutup. Ketua GRIB Jaya Bali Joseph Nahak belum memberikan pernyataan resmi terkait pembubaran tersebut. Sementara itu, Gubernur Bali Iwayan Koster telah menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Bali menolak memberikan surat keterangan terdaftar kepada GRIB Jaya karena dianggap berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan. Gubernur Koster menekankan bahwa Provinsi Bali tidak membutuhkan bantuan dari ormas luar yang memiliki agenda tersendiri dan tidak akan mentolerir tindakan premanisme dan meminta warga untuk tetap aktif melaporkan tindakan yang meresahkan. Pembubaran GRIB Jaya Tabanan ini didasari oleh kekhawatiran akan potensi gangguan ketertiban umum dan premanisme yang dilakukan oleh ormas tersebut. Sikap tegas pemerintah Provinsi Bali mencerminkan komitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban Bali serta menolak keberadaan ormas yang dianggap bermasalah. Kejadian ini menyoroti pentingnya peran serta masyarakat dalam melaporkan tindakan premanisme dan menjaga keamanan lingkungan serta peran penting adat istiadat Bali dalam menjaga ketertiban. Hasil laboratorium menunjukkan bahwa keracunan massal yang menimpa 223 siswa di Bogor, Jawa Barat akibat program makan bergizi gratis disebabkan oleh kontaminasi bakteri Salmonella dan E. coli yang ditemukan pada air bahan baku makanan, telur, dan sayuran. Para siswa yang mengkonsumsi makanan tersebut awalnya tidak menyadari bahwa adanya kontaminasi tersebut dan baru menunjukkan gejala beberapa hari kemudian. Berbeda dengan kasus keracunan MBG di daerah lain yang biasanya langsung bereaksi. Reaksi lamban ini menyebabkan satuan pelayanan MBG tetap berjalan hingga beberapa hari setelah konsumsi makanan tersebut. Sebelum akhirnya Dinas Kesehatan Kota Bogor menetapkan kejadian luar biasa setelah jumlah korban terus meningkat. Kepala Badan Gizi Nasional menyatakan keprihatinannya atas kejadian ini dan menekankan perlunya perbaikan SOP untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Mengingat Badan Gizi Nasional menargetkan angka 0 kasus keracunan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan meresmikan rute Trans Jabodetabek Koridor Cawang Bekasi pada Jumat 16 Mei 2025 yang diharapkan dapat mengurangi kemacetan di Jakarta terutama pada jam sibuk. Rute ini melintasi jalur strategis dari Bekasi menuju Cawang, Jakarta Timur, melewati berbagai titik penting seperti Margahayu, Bulak Kapal, dan Bekasi Trade Center. Beroperasi setiap hari kerja pukul 5 pagi hingga 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pada minggu berikutnya, rute Trans Jabodetabek Koridor PIK Blok M juga akan diresmikan sebagai bagian dari upaya pengembangan sistem transportasi massal lintas wilayah untuk mengatasi kemacetan yang disebabkan oleh mobilitas penduduk Jabodetabek. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta bersama Gubernur Banten telah meresmikan rute Blok M Alam Sutra, menekankan pentingnya transportasi massal untuk mengurangi kemacetan yang terjadi pada jam padat, terutama dengan adanya 3,5 juta orang yang masuk dan keluar Jakarta setiap harinya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan subsidi kepada 15 golongan masyarakat, termasuk warga non-DKI untuk menikmati layanan gratis LRT, MRT, dan Transjakarta guna memperluas akses transportasi publik. Terdapat 6 trayek Trans Jabodetabek yang direncanakan diluncurkan tahun ini, meliputi rute Bekasi Cawang, Kota Wisata Cawang, Binong Grogol, Pik Blok M, Pik 2 Pluit, dan Pik 2 Jembatan Baru. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menggagas program Manggarai Bersolawat sebagai pendekatan kultural dan religius untuk meredam maraknya aksi tawuran di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Program ini akan menjadi ruang pertemuan warga RW 4, RW 5, dan RW 6, wilayah yang selama ini kerap berseteru. Guna menggali akar masalah secara terbuka, salawat dipilih sebagai media karena dinilai dapat menyentuh sisi emosional dan spiritual masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Pramono menilai bahwa selain konflik sosial, tingginya angka pengangguran dan minimnya fasilitas publik turut memicu tawuran di wilayah tersebut. Ia pun berkomitmen menggerakkan majelis taklim serta menginstruksikan seluruh wali kota di Jakarta untuk mendukung dan menyiapkan kegiatan bersolawat massal sebagai bagian dari solusi jangka panjang yang mengedepankan perdamaian, kesadaran kolektif, dan pembinaan moral warga ibu kota. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI akan membuka penjualan tiket pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Tiongkok pada Kamis 15 Mei 2025 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Tiket dapat dibeli melalui aplikasi Livin by Mandiri dengan harga mulai Rp300.000 untuk kategori tribun atas hingga Rp1.750.000 untuk kategori premium. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni 2025 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Adapun penonton wajib memiliki akun Garuda ID yang terverifikasi. Saat ini Timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen sementara grup C dengan peluang tipis lolos masuk ke Piala Dunia 2026 Amerika Serikat, namun masih berpeluang lolos ke putaran keempat. Sebelum pertandingan melawan Tiongkok, Timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan di Bali pada 26 Mei 2025 yang kemungkinan besar akan diikuti oleh seluruh pemain. Cesc Fabregas akan tetap menjadi pelatih Como untuk musim depan meskipun ada rumor yang mengaitkannya dengan Bayer Leverkusen. Meskipun ada tawaran dari klub Bundesliga tersebut, Como yang dimiliki oleh Jarum Group dari Indonesia telah mencapai kesepakatan dengan Fabregas untuk melanjutkan kerjasama. Fabregas akan menerima kenaikan gaji dan diberikan wewenang yang lebih luas untuk membangun Como, termasuk peran yang lebih besar dalam transfer pemain dan keputusan korporat. Kontrak Fabregas akan tetap berlaku hingga musim panas 2028, akan tetapi perannya akan bergeser dari pelatih kepala menjadi lebih sebagai manajer. Keputusan Fabregas untuk tetap di Como didasarkan pada kesuksesannya di musim pertama bersama klub tersebut, di mana ia berhasil membawa Como bersaing di papan tengah klasemen Serie A dan kesempatan untuk mengembangkan klub lebih lanjut. DP International News. Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam pidato publiknya usai tercapainya gencatan senjata tarif dengan Amerika Serikat menyampaikan kritik terhadap praktik bullying dan hegemonisme yang menurutnya hanya akan mengarah pada isolasi internasional. Ia menilai tidak ada pemenang dalam perang tarif atau perang dagang dan menekankan bahwa pemaksaan kehendak oleh satu pihak justru merugikan semua pihak. Pernyataan ini disampaikannya dalam forum tingkat tinggi bersamaan negara-negara Amerika Latin dan Karibia atau CELAC di Beijing, yang juga menjadi panggung bagi Tiongkok untuk menegaskan posisinya sebagai kekuatan global yang menjunjung kerjasama multilateral di tengah ketegangan geopolitik.
Xi menyampaikan bahwa perubahan global yang sangat cepat menuntut persatuan dan kolaborasi antar negara, khususnya negara-negara berkembang di kawasan selatan global. Dalam kesempatan itu, ia menjanjikan fasilitas kredit sebesar 66 miliar yuan atau sekitar 148 triliun kepada negara-negara anggota CELAC untuk mendukung pembangunan. Yang menariknya akan disalurkan dalam mata uang yuan. Langkah ini dilihat sebagai bagian dari upaya memperluas penggunaan yuan di pasar internasional dan memperkuat posisi ekonomi Tiongkok di Amerika Latin. Tiongkok juga mencatat peningkatan signifikan dalam hubungan dagangnya dengan kawasan ini, di mana nilai perdagangan dengan negara-negara CELAC melampaui sekitar 500 miliar US dollar tahun lalu. Xi menekankan pentingnya kemandirian, keadilan, dan pembangunan bersama sebagai prinsip yang dijunjung bersama antara Tiongkok dan mitra-mitranya di Amerika Latin dan Karibia. Samsung resmi meluncurkan Galaxy S25 Edge, smartphone flagship terbaru yang tampil memukau dengan desain ultra tipis 5,8 mm dan bobot hanya 163 gram. Mengusung bodi titanium dan layar Dynamic AMOLED 6,7 inci berlapis Gorilla Glass Ceramic 2. Ponsel ini memadukan estetika elegan dengan daya tahan tinggi. Dapur pacunya ditenagai oleh chipset Snapdragon 8 Elite. Tersedia dalam dua varian memori, yaitu RAM 12GB dengan 256GB memori dan RAM 12GB dengan 512GB memori. Lengkap dengan kamera utama 200MP serta teknologi AI fotografi seperti ProScaler dan Pro Visual Engine untuk hasil gambar yang tajam dan natural. Tak hanya unggul di sisi desain dan performa, Galaxy S25 Edge juga menjadi tonggak baru integrasi AI di smartphone dengan fitur seperti Now Bar, Gemini Live dari Google, Audio Eraser, dan Driving Assist. Pengguna dimanjakan dengan pengalaman cerdas yang personal dan tetap aman berkat Samsung Knox Fold. Ponsel ini mulai dijual di Korea Selatan pada 23 Mei dan menyusul pasar global pada 30 Mei 2025 dengan harga yang ditaksir mulai dari $1.099 Amerika atau sekitar 18 juta rupiah. Demikianlah DMP in the Morning edisi Kamis 15 Mei 2025. Terima kasih sahabat DMP telah mendengarkan podcast DMP Integrated News di kanal podcast kesayangan Anda dan juga kanal YouTube kami DMP Media Network. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jordan Gozali pamit undur diri. Jubileum 2025 Penziarah Pengharapan. DMP Integrated News lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat pagi Indonesia dan selamat beraktivitas.